Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah banyak yang baru bergabung nih nonton Islam itu Indah. Tema kita pagi hari ini adalah istikharah dan tahajud, pendekat jodoh dan rezeki. Sekarang aku punya tayangan lagi nih jamaah nih. Niat sholat istikharah. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baik jamaah yang ada di rumah, tadi sebelum iklan aku nanya sama Ustadz Maulana sama Ustadz Syam kesalahan ketika yang tanpa kita sadari ketika kita sholat istikharah dan tahajud. Sekarang kita bahas dulu istikharah dulu ya jamaah ya. Mau nanya sama Ustadz Syam dulu nih. Siap. Kesalahan apa nih Ustadz Syam ketika sholat istikharah tanpa kita sadari kita ngelakuin kesalahan gitu ternyata. Mohon penjelasannya Ustadz Syam silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Habib, Mas Nurni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanyakan, ya udah gimana sih caranya sholat istikharah gitu ya. Ya. Gimana sih caranya sholat istikharah? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua dan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Mereka datang ke masjid atau mereka sholat di rumahnya. Jadi jangan hanya menjadikan rumah itu seperti kuburan ya. Jadikan rumah itu bercahaya, bersinar dengan cahaya Al-Quran di dalamnya. Kan tadi di dalam tahajud itu disebutkan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapi sebelum bacalah Al-Qur'an ada ayat berdirilah. Berdirinya bukan berdiri ngaji gitu. Berdirilah untuk sholat dan Al-Qur'an itu dibaca dalam sholat. Gitu ya, Al-Quran itu dibaca dalam sholat kita. Maka terangi rumah kita dengan Al-Quran dan Al-Quran itu dibaca di dalam sholat kita. Itu adalah bacaan Al-Quran terbaik yakni yang dibaca di dalam sholat kita. Maka subhanallah tata caranya langsung sholat 2 rakaat seperti niat tadi. Tapi itu adalah lafaz niatnya. Ya, lafal niatnya kita baca usolli sunnatal istikharati rakaatain lillahi ta'ala. Sebelum takbir disunnahkan kalau dalam Syafi'i. Untuk apa? Untuk memantapkan hati ketika takbiratul ihram. Allah, disitulah dalam hati kita. Ya Allah, saya benar-benar sholat 2 rakaat karena Engkau ya Allah dan saya meminta petunjuk kepadamu gitu ya. Allahu Akbar. Ya, baca Al-Fatihah seperti biasa, kemudian baca surah seperti biasa, laksanakan 2 rakaat. Setelahnya barulah berdoa. Doanya adalah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah sujud, langsung duduk di antara setelah kita sholat tahiyatul wabarakatuh salatu tayyibulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan 2 tangannya lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya meminta kebaikan dengan ilmumu ya Allah. Jadi benar-benar dia mengakui bahwa dia tidak punya ilmu dengan urusan apapun itu. Lalu dia wa astaqdiruka biqudratika ya Allah. Wa as'aluka min fadlika. Saya meminta karuniamu ya Allah dengan urusanku ini. Wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Ya, pada saat hadzal amra, ya Allah seandainya Engkau yang lebih mengetahui tentang urusan ini ya Allah. Niatkan dalam hati urusan apa nih? Urusan jodoh kah? Urusan pekerjaan kah? Disebutin juga nggak apa-apa gitu. Ya Allah, hadzal amra, saya mau wawancara kerja nih ya Allah. Hadzal amra, ya Allah saya mau vaksin ini ya Allah. Tetapkan hatiku. Hadzal amra, ya Allah saya mau ujian ini ya Allah. Ya gitu kan, hadzal amra. Jadi ada kata hadzal amra, sebutin di situ. Maka khairal li fi ajili amri wa ajili. Ya, au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Faqdurli wa yassirhuli. Maka mudahkan bagiku ya Allah, thumma barikli fihi. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki urusannya, diberkahi urusan tersebut. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrul li fi dini. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui ya Allah, sungguh Engkau yang Maha mengetahui kalau seandainya urusan ini tidak baik bagiku. Jadi bukan hanya yang baik bagi kita, yang tidak baik bagi kita ya, wa ma'ashi wa akibati amri fi ajili amri wa ajili ya.
fasrifni anhu. Kita meminta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lumayan panjang doanya, nanti mungkin diposting di Instagram Islam itu Indah untuk jamaah bisa membacanya atau menghafalkannya atau mengamalkannya. Dan subhanallah, ini yang ketika kita lakukan. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah ketika kita istikharah kepada Allah, setelah itu langsung nungguin kapan gue mimpi gitu ya. Padahal dalam doa itu nggak ada disebutin mimpi. Ya, salah satu caranya aja melalui mimpi. Ya, jadi jangan menunggu mimpi, tapi tunggulah ketetapan hati dan bukan hanya dilakukan satu kali. Abis ada yang bilang katanya tidur di sejadah, nanti ada jawabannya gitu. Jangan juga, nggak boleh tidur di sejadah. Justru nggak boleh tidur di sejadah. Kenapa? Karena kalau ngiler bisa nggak boleh lagi dipakai sejadahnya, harus dicuci dulu. Nah, itu jawabannya ternyata ya. Iya. Jadi jangan tidur di sejadah ya. Kemudian bacaannya jangan yang mempersulit diri, yang gampang-gampang aja bacaannya. Baik, berarti bacanya jangan mempersulit diri, jangan ditungguin Betul. kapan mimpinya. Benar. Jangan tidur di sejadah juga. Iya. Baik, Masya Allah. Ustadz Syam, terima kasih Sama-sama, untuk penjelasannya, Masya Allah. Kita kembali lagi ke tempat duduk kita. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang mungkin memang rutin mempraktekkan sholat istikharah ya. Nah, kesalahan-kesalahannya seperti yang tadi sudah disebutkan sama Ustadz Syam. Sekarang kalau tahajud, nah apa kira-kira kesalahan yang suka kita lakukan tanpa kita sadari? Ustadz Maulana, mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ya. Nah, ketika orang salat tahajud, mohon izin tanpa menyalahkan, hanya ingin mengarahkan. Sekali lagi, sudah ada keinginan tahajud, udah bagus, selamat. Sudah mau salat tahajud, hebat. Berarti sudah ada tambahan ibadah, bagus. Sudah mau mendapatkan kemuliaan, bagus. Cuma ada satu hal yang harus diluruskan. Kadangkala tahajud, tidak tahajud, tidak. Besok enggak tahajud sekali, bulan depan lagi. Jadi tidak istiqomah. Kenapa? Karena kebanyakan 20 rakaat. Allah. Kemudian bulan depan enggak lagi. Sebulan enggak. 20 Walaupun 2 rakaat, yang penting continue. Asik, kok bersambung ya. Bersambung terus. Continue, terus. Istiqomah. Jadi walaupun cuma 2 rakaat. Paling enak itu bangun tidur langsung tahajud, selesai perkara. Walaupun 2 rakaat, jadi aman. Walaupun cuma 2 rakaat, itu yang harus kita lakukan. Jadi walaupun sedikit, yang penting terus menerus istiqomah. Kemudian yang kedua, kesalahan yang terjadi, mohon izin tanpa menyalahkan, hanya ingin meluruskan. Kadangkala ada orang tahajud, tapi wudunya tidak sempurna, asal-asalan. Jadi sebaiknya bangun tidur langsung wudu, disempurnakan wudunya. Kan dingin banget saat malam dan sebagainya. Jadi kita sempurnakan sebaik-baiknya, karena bayangkan itu ketika kita berwudu berjatuhan semua dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu auzubillahi minasyaitonir, ya Allah mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar, ya Allah mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Ya Allah nawaitul wudu, kemudian tangan kanan, ya Allah mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku, ya Allah mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka, ya Allah jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Enak. Pelan-pelan saja. Jadi disempurnakan wudunya. Jadi ketika sempurna wudunya enak banget itu. Apalagi kadangkala salat tahajud tapi ngantuk. Oh iya, benar. Allah. Tidak khusyuk jadinya ya. Ngantuk. Makanya sebaiknya bermodal tidur siang atau tidur kailullah. Ambil di antara sesudah duha ke waktu duhur. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit enak itu. Itu segar banget itu. Jadi upayakan ada modal. Dan supaya tidak ngantuk sebaiknya salat tahajudnya mendekati subuh. Supaya mendekati subuh jadi enak. Ada lagi nih, terburu-buru. Bagaimana tidak terburu-buru? Wah, kerja ini dulu. Sebaiknya bangun langsung salat tahajud. Supaya betul-betul tahajud dulu baru mengerjain apa-apa. Kadang-kala, ya Allah, udah. Jadi terburu-buru, santai aja. Dan yang paling bahaya, maaf. Kalau sudah tahajudnya udah bagus, tapi hilang pahalanya. Karena besoknya diceritain, saya tahajud kemarin, ya Allah tadi malam. Ya Allah, saya ingat kisah Pamer Al-Ghazali pernah tidak tahajud 1 malam. Gara-gara apa? Mau berwudu, tiba-tiba kucing bangun. Masuk kembali tidur lagi. Kata, kenapa tidur? Karena tadi saya bangun kedengaran kucing ribut. Nanti besok pagi aku ditanya, kenapa ribut sekali? Aku tahajud, jadi gak usah diumumkan. Jangan riak, jangan semua, jangan mau didengar, jangan mau dilihat. Dan ada lagi nih,
tahajud, tahajud bagus. Tapi besok pagi di tempat kerja ngantuk. Salah. Tahajud itu bukan merusak kerjaan di pagi hari, bukan merusak urusan di pagi hari, tapi justru memantapkan urusan kita di pagi hari, melancarkan, mengangkat derajat kita. Jadi orang tahajud itu mendapatkan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi enak posisinya. Mohon maaf ya tanpa menggurui, sebaiknya itu tadi, waktu yang paling bagus sepertiga malam. Nah mudah-mudahan bisa kita mendapatkan kemuliaan di kerjaan juga. Amin. Berarti mungkin ini jawaban nih kalau misalnya kita tahajud kok belum dikabulin karena mungkin kita ngelakuin kesalahan tadi ya Ustaz Kesalahan ya. itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana udah jelasin kesalahannya apa aja. Alhamdulillah. Jadi pelajaran lagi buat kita jamaah yang ada di rumah ya. Tadi kita udah belajar nih niat tata cara sholat istikharah, sholat tahajud juga udah. Nah sekarang aku mau nanya sama Habib Abdullah. Kira-kira tadi kan mungkin Ustaz Syam udah ngejelasin dikit ya itu doa ketika sholat istikharah juga ya tadi ya. Nah ada lagi nggak nih doa-doa khusus yang mungkin akan kita bacakan ketika kita sholat tahajud atau sholat istikharah Habib Abdullah. Baik, mohon izin. Silakan Habib. Bang Soni, mohon izin Guru Ustaz Maulana Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini kalau kita udah melaksanakan sholat, baik sholat tahajud ataupun sholat istikharah, akan sangat baik sekali diiringi dengan doa. Ibaratnya apa? Ibaratnya kalau kita makan ada minum. Kalau makan nggak minum kan nggak enak. Nah begitu juga sholat juga perlu dilengkapi dengan doa agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Tadi udah dibahas tentang tata cara sholat ringkas oleh guru kita Ustadz Syam. Masya Allah, doa yang sangat luar biasa. Doa itu adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dan ini dapat dilihat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan berbagai macam doa-doa yang lainnya juga di kitab Busyrul Karim. Para alim ulama mengajarkan seandainya kita mau istikharah terus bingung. Habib mau doa apa nih? Mau buru-buru tapi mau sholat, kita mau sholat, mau takut ibaratnya galau nih nentuin daripada apa yang kita lagi mau hadapin. Maka baca doa Allahumma khtar li ma huwal khair. Allahumma khtar li ma huwal khair. Ulangin sekali lagi, Allahumma khtar li ma huwal khair. Ya Allah berikanlah aku petunjuk, pilihkanlah kepadaku apa yang terbaik. Nah itu singkatnya doanya, mudah-mudahan kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang baik. Kemudian doa tahajud, tahajud ini sangat luar biasa. Sebagian para alim ulama menyebutkan tata cara tahajud, adab-adab tahajud, diantaranya kalau bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian apa? Kemudian mengusap wajahnya. Udah mengusap wajahnya apa? Udah mengusap wajahnya kita ngelihat ke arah langit. Baca inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab sampai akhir ayat. Nah itu sunnah ngelihat ke atas. Kalau misalnya tinggal di tempat di apartemen di mana nggak bisa ngelihat ke atas, gimana ngelihat ke arah plafon aja nggak apa-apa. Kemudian baca ayat tersebut. Nah kemudian ketika habis melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir dan lain sebagainya, baca daripada doa tahajud, yaitu la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah yang ada di dalam kitab Sunan Abi Daud. Maka doa-doa ini sangat luar biasa ketika seseorang udah melaksanakan sholat, baik sholat istikharah ataupun sholat tahajud, kemudian dilengkapi dengan doa ini, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita sholat tahajud, yang paling bagus amalan apa Habib? Misalnya mau baca doa, takut nggak sempat, waktunya udah mau sholat subuh dan lain sebagainya, bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Wabil asharihum
yastaghfirun. Di waktu sahur itu para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala mereka beristighfar, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Resapi di dalam hati kalau bisa sampai nangis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal Alamin. Jazakallah khair Habib Abdullah. Masya Allah, Terima barakallahu kasih fikum. untuk penjelasannya. Masya Allah. Pagi hari ini kita membahas mengenai sholat istikharah dan juga tahajud ya jamaah. Dan kita kaitkan dengan jodoh dan juga rezeki. Nah ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan jamaah yang ada di rumah. Ada juga yang berpendapat kayak gini nih Ustadz Syam. Apa tuh? Kalau kita sholat istikharah sama tahajud 40 hari nih berturut-turut. Wah. Nggak bolong pokoknya ya. Wah itu pokoknya jodoh rezeki datangnya cepat banget. Permintaan yang lain dikabulinnya cepat banget. Wah. Benar nggak sih? Itu amalannya sasam itu. Oh iya. Kalau gitu kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustadz Maulana Habib Abdullah, Mas Soni serta para guru-guru kami dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka subhanallah agama kita ini selalu identik dengan angka 40 gitu ya. Karena ternyata dalam Al-Qur'an angka 40 itu disebutin ya. 40 hari itu daripada nutfah. Kemudian fase kedua alaqah ke 40 hari. Kemudian fase ketiga menjadi mudghah, itu penciptaan manusia janin gitu ya. Itu ada 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kemudian dalam Al-Qur'an hatta idza balagha arba'ina sanah, ya yang dianggap dewasa kemudian dia berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 40 tahun, ada 40 lagi. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan dalam tafsir beliau tidak ada satupun nabi yang diangkat itu sebelum umur 40 tahun. Jadi selalu ada angka 40. Kemudian banyak sekali di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW juga ada angka 40. Salah satunya Rasulullah SAW mengingatkan barang siapa yang 40 hari ya tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dijauhkan daripada neraka dan dijauhkan daripada kemunafikan. Ini luar biasa nih, 40 hari makanya ada dikenal dengan sholat arba'in. Ya, jadi kalau kita berangkat haji biasanya kalau reguler ikut pemerintah biasanya dapat kesempatan untuk sholat arba'in. Yang 40 kali atau 40 hari takbiratul ihramnya imam. Maka subhanallah angka 40 banyak sekali dalam agama kita. Termasuk ulama kita mengajarkan 40 malam tahajudnya berturut-turut. Ada melatih keistiqomahan kita. Maka subhanallah jika diajarkan oleh guru kita tadi Ustadz Maulana mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah istiqomahnya. Dan salah satu yang melatih diri untuk kita istiqomah itu adalah angka 40. Jadi kalau ada orang katanya kalau udah terbiasa 40 kali maka selanjutnya adalah mudah dilakukannya. Ketika 40 hari sudah melakukan yang namanya sedekah subuh atau sedekah ikhlas gitu ya. 40 hari melaksanakannya maka itu akan mudah selanjutnya. Melatih keistiqomahan dengan angka 40 tadi. Namun jika ditanyakan apakah kalau 40 hari tahajud, 40 hari istikharah maka Allah akan kabulkan hajatnya atau mudahkan rezekinya, mudahkan jodohnya. Maka kita tidak boleh membatasi kemampuan Allah. Bisa saja ada orang baru 1 hari Allah udah kabulkan. Ada juga orang 40 tahun Allah belum kabulkan. Karena Allah senantiasa mendengarkan doa-doa dari hambanya. Jadi jangan dibatasi berapa hari, jangan membatasi kekuasaan Allah, jangan mengambil alih apa yang harus Allah kerjakan. Artinya banyak di antara kita tugas Allah diambil alih sama dia. Tugas kita minta mengabulkan itu tugasnya siapa? Allah. Jadi jangan campuri urusannya Allah. Tugas kita berdoa, yang mengabulkan adalah Allah. Banyak kita yang pusing karena kita mengambil urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan istiqamah. Namun jika ditanyakan apakah 40 malam? Bisa jadi karena 40 malam dan 40 hari 40 kali itu adalah melatih keistiqomahan kita. Wallahu taala. Berarti 40 harinya untuk melatih keistiqomahan ya. Benar, biar Baik. terbiasa langsung gampang lagi nanti. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Sony. Kalau gitu sekarang kita mulai bersungguh-sungguh dan istiqomah untuk menjalankan ibadah yang kita lakukan ya jamaah yang ada di rumah. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.